Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, para peserta sekalian, para tulab atau talibat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sebuah pembahasan yang judulnya adalah jumlah dan sibhul jumlah. Jumlah dan sibhul jumlah. Ini kalau kita tulis dengan Arab, tulisannya adalah al-jumlatu wa sibhul jumlati. Jumlah dan sibhul jumlah. Jadi pembahasan kita sekarang tentang jumlah dan sibhul jumlah. Ini yang sangat penting. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu al-jumlatu. Apa itu sibhul jumlah. Ya, kemudian pertama kita harus paham, dimulai dari masalah jumlah, harus paham pertama tentang jumlah mufidah. Tentang jumlah mufidah. Ya, tentang jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Ya, kalau kita tulis jumlah mufidah itu bagaimana tulisannya? Kita tulis dengan Arab adalah jumlatun atau al-jumlatul mufidat. Al-jumlatul mufidah. Jumlah mufidah. Arti mudahnya, jumlah mufidah adalah kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Kalimat yang sempurna. Terus kapan dikatakan jumlah mufidah? Kapan dikatakan kalimat itu sempurna? Maka harus paham pengertiannya. Jumlah mufidah adalah setiap susunan dua kata atau lebih. Ingat, susunan dua kata atau lebih. Berarti minimal dua kata. Minimal dua kata. Kalau lebih banyak tidak masalah. Jadi minimal tersusun dari dua kata. Dan memberi manfaat yang sempurna. Memberi manfaat yang sempurna. Maksud di sini adalah kalimatnya sudah bisa difahami sama orang, sama pendengarnya, sama pembacanya. Karena kalau kalimat itu belum bisa difahami, belum bisa memberikan manfaat yang sempurna. Dikatakan bisa memberi manfaat yang sempurna, ya karena sudah bisa difahami. Sehingga
pendengarnya yang dengerin atau pembacanya paham, dapat mendapatkan manfaat dari yang disampaikan. Contohnya, kita berikan contoh biar lebih mudah. Kalau saya bilang gini, Alkitabu jadidun. Buku itu baru. Ini sudah jumlah mufidah. Kenapa? Karena pembaca paham, mendapatkan manfaat. Oh, buku ini baru ya, gitu ya. Buku ini tidak lama tapi baru. Contoh yang lain lagi yang mirip misalnya. Alkitabu fil akibati. Alkitabu fil akibati. Artinya buku itu di dalam tas. Ini pembaca udah paham. Oh, buku itu di dalam tas. Selesai paham. Ya, terdiri dari dua kata atau lebih. Memberikan manfaat yang sempurna. Tapi kalau kita bilang begini, Al-Kitabu terus fi saja gini, buku itu di dalam, ini memang sudah dua kata. Tapi belum memberikan manfaat yang sempurna. Pembacanya belum paham. Pendengar belum paham. Buku itu di dalam. Di dalam apa? Jadi belum sempurna. Walaupun dua kata. Walaupun dua kata. Kalau belum sempurna, belum dikatakan jumlah mufidah. Gitu ya. Di syaratnya, dikatakan jumlah mufidah itu terdiri dari dua kata minimalnya, dua kata atau lebih, kemudian memberikan manfaat yang sempurna atau bisa difahami. Pengertian dari jumlah. Ini harus paham betul ya ini. Penting sekali. Kemudian, jumlah itu terbagi jadi dua. Jumlah itu terbagi jadi dua. Pertama namanya jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyatun. Yang kedua namanya jumlatun fi'liyatun. Kalau kita tulis dengan Arab, jumlatun, kita nakirohkan. Jumlatun ismiyatun. Ismiyatun. Sini jumlatun fi'liyatun. Jumlatun ismiyatun, jumlatun fi'liyatun. Jadi jumlah ada dua. Pertama jumlah ismiyah, kedua jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Apa itu jumlah fi'liyah? Kita baca di sini biar paham. Jumlah ismiyah adalah jumlah, berarti dia kalimat yang diawali oleh isim atau domir. Dia kalimat sempurna ya maksudnya. Kalimat yang sudah sempurna, yang sudah bisa difahami, yang minimal terdiri dari dua kata, kemudian awalnya isim. Diawali isim. Diawali isim. Atau diawali domir. Diawali domir. Maka disebut jumlah ismiyah. Contoh, al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ini disebut jumlah. Karena terdiri dari dua kata.
kemudian memberikan manfaat yang sempurna, pembaca atau pendengarnya paham. Kemudian diawali oleh isim, maka sebut jumlah ismiyah. Nahnu mujahiduna, kami orang-orang yang rajin. Ini terdiri dari dua kata. Terus memberikan manfaat yang sempurna. Terus diawali oleh dhamir, maka disebut jumlah ismiyah. Berikutnya yang kedua, jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah. Apa dia jumlah? Dia kalimat yang sempurna, terus diawali oleh fi'il. Diawali oleh fi'il, maka disebut jumlah fi'liyah. Contoh, hadarar rajulu. Laki-laki itu telah hadir. Lihat, hadarar rajulu terdiri dari dua kata. Terus sudah memberikan manfaat yang sempurna. Terus diawali oleh fi'il, maka disebut jumlah fi'liyah. Yaktubut talibu. Pelajar itu sedang menulis. Lihat, terdiri dari dua kata. Memberikan manfaat yang sempurna. Diawali fi'il, maka disebut jumlah fi'liyah. Udrus, belajarlah. Pada kata udrus ini ada dua kata. Jadi saja kata yang satu itu tersembunyi. Asalnya adalah udrus anta. Belajarlah kamu. Tapi antanya tersembunyi. Tidak dinampakkan. Maka dia ini aslinya terjadi dua kata. Hanya antanya nggak dinampakkan. Terus memberikan manfaat yang sempurna. Belajarlah. Maka dia sebut jumlah fi'liyah. Diawali oleh fi'il. Nah, kita sudah paham ya apa itu jumlah mufidah. Dan kita paham bahwasanya jumlah mufidah ada dua. Ada yang disebut jumlah ismiyah yang diawali oleh isim atau dhamir. Dan yang kedua disebut jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il. Kemudian ketiga, poin kedua. Ini pembahasan berikutnya. Kita kenal tentang sibul jumlah. Kata sibul artinya menyerupai. Jumlah ya kalimat. Dia menyerupai kalimat. Berarti kalau dikatakan sejumlah itu memang terdiri dari dua kata. Dia sibul jumlah ini terdiri dari dua kata. Oke, bentar ya. Sibul jumlah ini tulisan Arabnya gimana? Tadi sudah ya. Saya ulang lagi tulisan Arabnya biar kita tahu. Sibul jumlah. Oh, nah. Di sibul jumlah itu tulisannya begini. Shibhu. Sibhul jumlati gitu tulisannya gini. Sibul jumlati. Nah. Yang kita bahas kenapa kok dikatakan sibul menyerupai kalimat, tapi enggak kalimat, tapi menyerupai kalimat. Kenapa bisa demikian? Maka pahami dulu. Ya, mudah gini, sibul jumlah ini terdiri dari dua kata. Terdiri dari dua kata. Terdiri dari dua kata. Terdiri dari dua kata ya. Perhatikan. Kata yang pertama, terdiri dari dua kata, tapi belum memberikan manfaat yang sempurna. Mudahnya begitu. Kenapa kok dia dikatakan jumlah, sibul jumlah, menyerupai kalimat? Iya, menyerupai kalimat karena dua kata. Karena terdiri dari dua kata menyerupai kalimat. Tapi tidak dikatakan jumlah mufidah.
Kenapa? Karena belum memberikan manfaat yang sempurna. Itu masalahnya di situ. Jadi sini pengertiannya diberikan seperti ini, perhatikan. Adalah suatu istilah. Ya. Sibul jumlah istilah. Bagi susunan yang terdiri dari. Dia istilah. Bagi susunan yang terdiri. Pertama. Terjadi dzaraf dan setelahnya mudhof ilaih. Jadi ada dua kata. Kata yang pertama dzaraf, kedua mudhof ilaih. Kan dua kata, dzaraf dan mudhof ilaih, dua kata. Ya, susunan antara dzaraf dan mudhof ilaih, dua kata ini, kata yang pertama merupakan dzaraf, kata kedua mudhofun ilaih, ini belum memberikan manfaat yang sempurna. Tapi dia tersusun dari dua kata. Maka disebut sibul jumlah. Contoh. Fauqa syajarati. Ya. Fauqa ini dzaraf. Dzaraf itu mudahnya kata keterangan dzaraf itu. Mudhof ilaih itu yang disandari. Di atas apa? Di atas pohon. Syajarati mudhof ilaih. Di atas pohon. Ini kan menyerupai kalimat. Terdiri dari dua kata. Tapi belum sempurna. Kemudian lagi. Qabla dhuhri. Sebelum duhur. Terdiri dari dua kata. Pertama dzaraf. Kedua mudhof ilaih. Maka disebut sibul jumlah. Ini bagian pertama dari sibul jumlah. Bagian kedua dari sibul jumlah adalah susunan antara jar dan majrur. Ini kedua. Antara jar, maksudnya antara huruf jar dan isim setelahnya. Isim setelah huruf jar disebut majrur. Jar dan majrur. Maksudnya huruf jar dan isim setelahnya. Gitu ya. Contoh, fil manzil, di dalam rumah itu. Ini tadi dari dua kata. Tapi maknanya belum sempurna. Dua kata ini gabungan antara huruf jar dan isim setelahnya. Maka disebut sibul jumlah. Alal maktabi, di atas meja. Ala huruf jar. Dan maktab isim majrur, kan jatuh salah huruf jar. Gabungan dua kata ini kan mirip kalimat. Tapi maknanya belum sempurna. Maka disebut sibul jumlah. Kita ingat sibul jumlah itu hanya ada dua bentuk. Bentuk pertama apa tadi? Dzaraf. Dzaraf itu kata keterangan. Dan mudhafun ilaih. Dzaraf dan mudhaf ilaih. Yang pertama. Yang kedua, apa? Yang kedua adalah jar dan majrur. Susunan antara huruf jar dan isim setelahnya, itulah dzaraf. Enggak ada yang lain. Dzaraf ada dua bentuk itu dzaraf. Dan dzaraf apa? Ada dua bentuk apa? Sibul jumlah. Pertama dzaraf dan mudhaf ilaih, kedua jar dan majrur, sibul jumlah. Dikatakan sibul menyerupai jumlah karena terdiri dari dua kata. Juga punya makna. Ya saja maknanya belum sempurna. Ya, kemudian bisa dipahami baik-baik. Ya, ini penting sekali ya. Sebelum kita jauh membahas, harus paham dulu yang sangat penting mendasar ini. Wallahu a'lam bishawab.